Anu, Ya. mana tamu kita? Tamu kita adalah anggota Dewan Pers Indonesia. Aduh, ini senior ya? Harus Oh, iya. rapi. Harus rapi, harus rapi. kelihatan pinter. Betul. Nih otak harus kelihatan ngisi. Betul. Iya benar. Mukanya kusut, disetrika dulu mungkin? Oh, nggak usah. Nggak usah. Oke. Oke. Dan- Mukanya udah pinter belum? Udah. Coba kurang. Nggak usah jujur banget, Mali. Oke. Siapa beliau ini? Ibu ini adalah salah satu anggota Dewan Pers Indonesia. Oke. Dan langsung saja kita sambut bersama-sama Ibu Ratna Komala. Halo Bu Ratna, saya Cika Jessica, saya bos di sini. Oke. Ya. Bu. Dan mereka semua karyawan saya. Halo. Lagi magang jadi Banyak ya mahasiswa. karyawannya? Oh banyak yang mau ngundurin diri. Ini Mas Anu, silakan. Silakan Bu. Ibu Ratna ini adalah senior wartawan. Ya. Ya Bu ya. Lumayan. Tapi bukan wartawan gosip kan Bu? Pernah juga? Oh pernah. Enggak. Tapi maksudnya zaman-zaman punya dulu. program gosip pernah punya. Oh gitu ya. Oh ya, saya mau tanya dulu nih Bu. Menurut Ibu dari angka 1 sampai 10, Indonesia itu telah mencapai kebebasan pers itu dinilai berapa? Kebetulan ada penelitiannya. Oh ada. Kalau ada penelitiannya itu angkanya sekitar 6-7. Tapi menurut saya di antara negara-negara ASEAN, Indonesia paling bagus kemerdekaan persnya. Oh gitu ya Bu ya. Paling bagus. Bu, mau tanya nih Bu. Kan, Kok nggak ditanya sih kenapa dibilang paling bagus? nah iya itu mau nanya itu. Saya mau nanya gitu. Bu, saya mau nanya gitu. Kenapa bisa dibilang paling bagus? Oh gitu ya. Tadi, Jadi gini, sejak 98 reformasi. ya. Dulu sebelum reformasi itu kan kita ada di politik yang otoritarian. Ya. Penguasanya sangat Orde Baru mengontrol, Orde Baru. Jadi dulu susah tuh kalau mau ngangkat topik-topik yang sensitif, kemudian ada yang menyinggung pemerintah, atau mengangkat kasus korupsi yang melibatkan pemerintah kan susah dulu. Iya ya. Nah, sekarang enggak. Sekarang sejak reformasi kita punya undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 itu sangat demokratis. Jadi nggak ada lagi pemberedelan. Kalau zaman dulu Ya. banyak kan pemberedelan, Tablet-tablet salah sedikit dibredel. langsung ditutup, Ya. nggak boleh terbit lagi. Sekarang nggak mungkin lagi. Undang-undangnya nggak membolehkan. Kemudian undang-undang itu memungkinkan masyarakat pers itu mengatur dirinya sendiri. Jadi bukan pemerintah yang ngatur. Jadi kita membuat berbagai regulasi, peraturan untuk meliput, untuk mengatur bagaimana kehidupan pers ya, termasuk kode etiknya dan sebagainya. Jadi Dan kita mengatur sendiri. Wartawan jadi kayak oposisinya buat pemerintah, jadi pengawasnya jadi seperti gitu ya? Sebenarnya mungkin bukan oposisi tapi mengontrol, Oke. mengawasi juga. Jadi kalau kita sering dengar ya, jadi pers itu adalah pilar keempat demokrasi. Oke. Katanya. Ya. Kan ada Betul. eksekutif, yudikatif, legislatif. Legislatif. Nah yang keempat nih pers, gitu, mengontrol kebijakan pemerintah. Kalau nggak adil sama rakyatnya, ya Nah Bu, nanya dikit Bu. Berkenaan dengan World Press Freedom Day. Ya, Yang World Press Freedom Day. katanya setelah 15 tahun ini kemudian Indonesia jadi tuan rumahnya. Betul. Kenapa Indonesia? Nah tadi jadi selama ini terakhir itu tahun lalu di Finlandia. Finlandia, oke. Finlandia dinilai adalah kemerdekaan persnya terbaik di dunia. Jadi nomor 1 rankingnya dan itu selama 7 tahun berturut-turut. Nah saat ini Indonesia kita akan menjadi host itu tanggal 1 sampai 4 Mei ya. Itu menjadi host World Press Freedom Day, artinya kita oleh UNESCO itu dipercaya dan dinilai bahwa kemerdekaan pers kita baik. Gitu, terutama di Asia ya. Tapi tentunya kalau dibandingkan negara-negara Skandinavia kayak Ya. Finlandia, ya kita masih di bawah lah ya. Jadi kalau mereka itu punya undang-undang kemerdekaan pers udah usianya 250 tahun, kita baru tahun 99 ya, 98 reformasinya 99, jadi udah 18 tahun lah ya, lumayan lah. Nah Bu, potong dikit Ibu ya. Ya. Mas Anu, Iya. Mas Anu mulu yang nanya, kesannya aku bego di sini. Mumpung. Ntar gantian ya. Oke. Ya udah, Mas Anu Sip, dulu. kayak Nanti saya gantian. juga akan bertanya ya. Ya. Kebebasan pers kemudian Bu ya,
setelah 99 kesini kan beriringan dengan kemajuan teknologi, akhirnya muncul juga berita online, portal-portal yang kemudian secara redaksionalnya seperti tidak kurang apik dan kurang etikanya gimana. Nah itu dari Dewan Pers sendiri ngelihat yang kayak gini gimana sih Bu? Oke, jadi sebetulnya memang kehadiran teknologi digital ya, jadi kita mengenal ada sosial media. Jadi media mainstream ini berjalan bersama-sama sosial media. Media mainstream kan yang memang televisi, radio yang menghasilkan program berita, pers ya. Nah sayangnya memang karakteristik sosial media itu kan bisa memungkinkan masyarakat ikut interaksi langsung. Ya. Kondisi seperti itu kan kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Betul. Terus mereka merasa karena nggak ada yang ngawasin gitu kan, sesukanya aja, sebebas-bebasnya. Padahal ini kan sosial media bisa diakses dan dilihat oleh seluruh dunia gitu kan. Jadi mungkin yang kurang dipelajari ya, kita harus melakukan digital literasi, media literasi, belajar etikanya gitu. Nah kalau persnya sendiri kan sebetulnya ada etika jurnalistik, ada kaidah jurnalistik. Jadi yang namanya perusahaan pers itu harus ada struktur redaksi. Jadi ada pemimpin redaksinya, ada manajer produksinya, sampai produser, sampai yang di lapangan. Nah, jenjang memproduksi berita itu memungkinkan ada kontrol, kan? Nah, kalau di sosial media kan enggak. Personal aja jadi. Personal, individual gitu dan sesukanya. Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Nah kalau di redaksi kan ada yang bertanggung jawab. Kalau ada yang tidak sesuai dengan kode etik, panggil penanggung jawabnya. Karena namanya juga ada penanggung jawab gitu kan. Gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa nanti ada yang orang yang bertanggung jawabnya gitu. Betul, ya Bu ya. Nah waktu itu kan Ibu sempat pada zamannya pers itu diatur. Iya. Itu pengalamannya gimana? Sempat terjadi prostitusi. Halo, apa kabar? Maaf, Anda siapa? Anda ngapain? Saya mah penonton. Sama ini yang Anda iya ngapain? sama. Kru. Anda kru? Ini bintang tamu saya. Bintang tamu. Kamu kenapa duduk di sana? Enggak, tadi kan katanya penonton ada yang mau nanya saya, terus saya duduk situ gitu. Saya Gitu. Saya mau protes sama Gubernur Jakarta yang sekarang dan yang nanti. Kenapa Pak? Karena saya dari Bintaro nyampe sini 3 jam. Saya sampai bayar peramal. Ngapain Setiap pertanyaan 100.000 tadi saya bayar. Waduh. Saya tanya Jakarta kapan korupsi hilang? Dia bilang 10 tahun, saya bayar 100.000. Saya tanya kapan Jakarta bebas kemiskinan? Dia jawab 15 tahun lagi, saya bayar 100.000. Kapan Jakarta bebas macet? Uang gua dibalikin, dia pergi. Saya pikir tadi di kudeta ini berdua, mengkudeta. Memang suka begitu memang. Lain kali kalau saya telat atau tidak ada, biarkan bintang tamunya ngomong sendiri. Ya nggak ada yang nanya dong, tak. Nggak ada yang nanya. Sudah benar. Ibu apa kabar Bu? Baik. Saya lanjutin ya Bu ya. Siap. Ya. Ini agak berisi nih ini. Bukan agak lagi. Tapi dia pinter loh tadi Pinter ya? nanyanya. Iya. Oh ya sudah. Jangan Pak. Masih saya ikut. Jangan. Oke. Tadi sampai di mana pertanyaannya Bu? Sampai di mana tadi kita Tadi saya tanya Pak, kan Ibu sempat berada di zaman bahwa pers itu diatur. Oh di zaman saya Orde Lama ini ya, Orde Baru, Orde Baru berarti Iya, ya. Orde Baru. Di mana semua media itu harus lewat pemerintah pasti kan. Iya. Kalau enggak Anda diciduk biasanya. Benar nggak itu? Betul. Pernah diciduk? Nggak pernah. Tapi pernah lihat temen yang diciduk? Bukan diciduk, Di bredel? grounded. Oh di grounded. Ya. Itu benar itu? Benar. Berarti Benar kalau banget. mau nulis apa-apa bahaya dong? Jadi dulu itu kita nggak boleh menyinggung pemerintah, kita tidak boleh menayangkan kondisi yang nggak baik, ya walaupun itu real gitu kan. Jadi kalau ada yang kayak gitu biasanya langsung medianya ditelepon. Tapi saya ini cerita sebenarnya Ibu mungkin pernah dengar sejarah koran namanya Sinpo. Sinpo, zaman dulu sekali. Saya belum lahir jangan. Ayah memang pasti belum lahir. Karena tuh zaman ayah saya masih muda soalnya. Oke. Jadi ayah saya waktu masih muda itu ayah saya sempat jadi wartawan dan sempat dipenjara. Oke.
Nah dulu ada tuh yang kayak gitu tuh, Nah, dulu banyak. ada yang kayak iya. begitu, ya kan? Jadi itu ternyata benar ya. Betul. Nah, kalau lagi kayak begitu, itu kan berarti kan berantem sama batin kan? Yang satu kita mau nulis jelek-jelekin orang gitu ya, tapi satu kita takut nih jelek-jelekin orang gitu kan? Padahal jelek-jelekin orang paling enak. Jadi gini, zaman dulu itu enaknya kalau reporter itu kan ada di atasnya ada produser. Nah, Oh, iya, iya, reporter iya. sih bebas-bebas aja Oh, nulis. dia yang kena. Dia yang kena. Jadi dia yang ngedit gitu kan. Tentu saja pakai kode etik jurnalistik. Kita nggak boleh bilang memasukkan opini, harus fakta gitu kan. Tapi kita juga menjaga misalnya bahasanya, kita Berarti juga kalau Anda salah bicara, salah ngetik, salah ngomong, produser yang kena. iya. Ininya logikanya seperti itu. Berarti Karena kita boleh nih ngasih ngomong gitu. Mbak Sekar yang kena. Produser kita. Iya, Oh iya ya. iya bener. Oh, tapi iya. Tapi- dijewer juga kan. Oh kena juga kita. Oh kena, Bapak kan sering kasus di sini bintang tamu. Kalau kan. Bapak kan hadir. Iya dia kena. Saya mah nggak kasus bintang Oh, tamu. setrans-7-trans-7-nya kena. Ya saya mah kasus sama pengacara yang dia sewa. Oh, iya. Iya. Nah, Kayak bagaimana dengan karena kebebasan media ini sekarang sebenarnya dua mata pisau, ya kan? Oke. Dua belah mata pisau. Jadi positif dan negatif menurut Ya. saya. Positifnya adalah Anda bebas mewartakan berita yang selama ini tertutup. Tapi negatifnya akhirnya banyak berita-berita hoak. Kemarin saya baca berita hoak, ya. Contohnya Ahok meninggal dunia. Saya baca, ternyata Ahok tukang bakmi. Tapi headline-nya begitu, ya kan? iya, iya. Banyak banget itu waktu itu ada siapa? Dede Yusuf Oh, iya. tabrakan motor. Iya. Ternyata Dede Yusuf tinggal di Yang mana? mana, gitu. Nah itu gimana tuh? Kan jadi hoak semua akhirnya. Ya kalau Dede Yusuf terus penjelasannya adalah tukang baksonya ya nggak salah juga. Tapi Itu kan bukan hoax. artinya kita dialihkan ke arah Iya. yang tidak benar. Makanya kita kalau baca berita itu jangan cuma judulnya, harus dilihat isinya. Karena biasanya judul itu suka nipu. Apalagi yang tadi tuh Benar. yang media yang tujuannya pengen cuma bikin sensasi, terus menarik keuntungan dari bombastis seperti itu Betul, kan. karena kan masuk beritanya masuk Betul, kan. setiap yang Masuk. diklik itu kan ada uang, Betul, ada nilainya. ada gitu. nilainya. Jadi begitu orang baca judulnya bombastis, kadang-kadang ya dibikin padahal bohong gitu kan, isinya nggak ada apa-apa. Betul. Nah, gitu. Ya itu Betul, termasuk betul, betul. termasuk Termasuk itu hoak ya. Iya. Berita penculikan orang gila. Penculikan. Penculikan anak yang dilakukan oleh orang gila. Kalau penculikan orang gila, Penculikan anak dilakukan oleh orang gila. kalau penculikan orang gila berarti orang gila Penculikannya diculik. orang gila diculik. Ini mah orang gila yang nyulik. Oh iya ya, anak diculik orang gila. Nah, terus akhirnya banyak orang gila digebukin. Lu bayangin, udah gila digebukin. Ya kan? Tapi mungkin dia nggak ngerasa apa-apa kali ya. Nah itu kan ada tuh berita gitu. Akhirnya banyak orang gila yang dipukulin, digebukin, padahal dia bukan pelakunya gitu. Nah itu bagaimana tuh hal-hal seperti Karena Iya. berita hoax. Betul, jadi jelas ya hoax itu sangat meresahkan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sudah terjadi nih ketika Pilpres banyak berita bohong berseliweran di media sosial sampai kita kebelah gitu kan. Indonesia nih berkonflik dan terbelah dua gitu kan. Setiap kali ada katakanlah dinamika politik, ada pilkada atau pilpres, banyak kan tuh yang di sosial media yang bikin berita seolah-olah si A begini, black campaign lah, kampanye hitam ya. Nah itu tentu saja menjadi energi negatif ya buat bangsa ini ya. Nah kita nih, apalagi teman-teman mahasiswa harusnya cermat. iya, Nah, pokoknya itu. kalau ada berita yang kata-katanya menghakimi, mengadu domba, Harus cermat. memfitnah, itu jangan percaya. Terbawa Betul. arus itu. Kita cek dulu sumbernya bener nggak. Jadi kalau di wartawan itu dicek 5W1H. 5W 1H. What, where, when, why, how. How. Nah, itu lengkap nggak? Kalau misalnya enggak, dia pasti ngarang-ngarang atau Benar. jadi cuman Saya dibikin-bikin. tadi kena, saya kan bikin Instagram komedi kan, ada tulisannya, oh penyanyi berinisial ATT, padahal komedi kan nggak ada urusannya ya.
otaknya mahal. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai. Saya bilang gitu kan. Oh, terus media ada yang nyari saya. Siapa itu? Ayu Ting Ting kah? Ya baper. Emang ATT cuman dia? Hamdan ATT ada. DC, Denny Cagur. Emang nggak ada otaknya. Itu hoax bukan tuh? Apa? Yang tadi Hoax. hoax ya? Iya, kan saya mengakui hoax. Kan komedi kan begitu kan. Nah, oke. Tapi banyak nah ini juga banyak situs berita tidak jelas. Contohnya tadi juga saya dicari web media. Saya dari www.petamburan.com. Mau konfirmasi tentang ini. Apaan? Kenal dia medianya kagak ya kan? Nah, Dewan Pers punya website, di dalamnya ada list media-media yang sudah terverifikasi, sudah terregistrasi di Dewan Pers. Tapi kan masyarakat tidak tahu. Masyarakat kadang-kadang lihatnya kan, oh ini ada berita nih, apa gitu kan. Iya, makanya kalau ragu, kalau melihat ada berita, dan kita ingetin aja, biasanya media yang abal-abal tadi tuh, ya gampang diinget sih, gampang diinget. Jadi kalau misalnya, oh ini mah udah biasa nih memproduksi hoax nih gitu. Jadi kita ketahuan bahwa itu aware, nggak usah dibaca deh kalau udah satu medianya ketahuan itu. Yang kedua bahasanya tadi menghakimi, menjelek-jelekan, mengadu domba. Udah itu jangan di ini. Itu jadi hampir, tapi intinya adalah masyarakat pun harus cermat, membedakan mana yang benar, mana yang tidak, ya kan? Karena masyarakat Indonesia nih gampang dihasut. Gampang dihasut. Jadi kalau udah misalnya jagoannya diusik, langsung. Padahal tuh belum tentu. Alay-alaynya marah. Kan gitu biasanya. Iya, tuh. Makanya harus Alay apa ini. tuh? Bala Jair. Apaan itu? Saya mah nggak tahu. Yang penting bawa amis aja. Terus gimana? Jadi kita harus harus cerdas lah gitu, harus cerdas. Ngapain kita terbawa atau terprovokasi sama yang gitu-gitu kan? Betul. Itu kan ya yang rugi kita juga sebagai bangsa, kita dipenuhi dengan kecurigaan, terpecah belah gitu. Ngapain gitu kan? Betul. Sementara ada mungkin pihak-pihak yang menginginkan itu kan? Ya, itu musuh-musuhnya bisa dikendalikan malah ya, bisa dikendalikan untuk kepentingan pribadi seseorang. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.